Saya mau tanya, bukannya dia yang dimarahin, malah saya yang dihajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Ruang Cerita Genpi.co. Kembali bersama saya Alki di Ruang Cerita, ruang milik kita semua, ruang untuk siapapun yang mau berbagi dan bercerita. Ya, seperti episode-episode sebelumnya, selalu saja kami menghadirkan para narasumber tamu yang ke Ruang Cerita ini untuk menceritakan kisah hidup mereka yang mengesankan maupun yang memprihatinkan. Nah, hari ini juga spesial karena yang datang adalah salah seorang pemirsa setianya Ruang Cerita yang secara khusus meminta ingin langsung datang ke sini membagikan cerita beliau. Dia adalah seorang wanita yang menurut saya begitu kuat. Karena apa? Karena sudah mampu melewati fase hidup yang bisa dibilang tidak menyenangkan, tapi dia berhasil mau berada di sini untuk membagi ceritanya ke pemirsa Genpi.co. Saya juga penasaran ceritanya kayak apa, karena saya baru dengernya baru sedikit banget. Pengen langsung denger ketika sudah di take gitu ya, jadi biar dapet ceritanya tuh lebih lengkap lagi kayak gimana. Selamat datang Mbak S. Nah, beliau memang meminta khusus agar identitasnya disembunyikan, namun ini adalah kisah nyata, sama sekali bukan rekayasa, dan kita juga tidak saling mengenal, dan ini juga benar-benar ceritanya betul-betul dia alami sendiri. Halo Mbak S, selamat datang di Ruang Cerita. Terima kasih sudah mau hadir di sini dan membagikan ceritanya. Mbak, mungkin langsung aja Mbak, apa nih sebenarnya kisah dan cerita yang ingin Mbak bagi ke pemirsa? Ya, awal tuh saya cuma mau bilang sama ya seluruh pemirsa lah, ya perempuan terutama. Ini kisah saya. Saya bukan untuk dikasihani, saya tidak. Saya hanya membagikan kisah saya karena memang pelik buat saya, sangat pelik buat saya, dan mungkin pelajaran buat perempuan-perempuan di luar sana. Oke. Jangan terlalu bucin sama cinta dan berpikirlah logis untuk mencintai seseorang. Oke, baik. Jadi ini lebih tepatnya kisah korban kebucinan ya Mbak ya? Korban kebucinan. Oke, gimana tuh Mbak Ya, ceritanya? jadi awalnya itu kita pacaran, tidak direstui. Akhirnya dia kabur dari rumah. Akhirnya dapat restu, kita menikah. Disedikitin aja ya. Kita menikah, terus punya anak. Pertama, sebenarnya sih saya tahu mantan saya itu seperti itu. Pertama itu perempuan. Jadi selama itu saya cuma beranggapan, oh dia dinas, dia seperti ini. Terus dia kerja seperti ini, dia harus ngidupin kita. Ya saya juga kerja, tapi kan ya perempuan mungkin terbatas lah, nggak terlalu kayak laki-laki pulang nggak terlalu malam juga. Ya. Nah, anak kedua lahir, mulai dari situ lebih banyak taunya saya. Dia sering pulang malam, dia sering ini ya. Saya pertama mau bilang, kenapa kok kamu pulang malam? Itu selalu biasalah dia emosi. Terakhirnya mukul, dia udah. Habis itu saya nggak mau tanya lagi dia mau kemana. Di tahun keberapa tuh Mbak? Itu di tahun keberapa pernikahan? Tahun berapa ya? Anak saya umur itu masih sebenarnya sih dari lama ya. 1, 2, 3, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Pernikahan, pertama kali dia mukul ketika emosi. Iya, Oke. mukul, dia Lalu? mukul, terus ya udah, oke, saya diam. Terus ternyata lebih sering untuk memukul. Saya salah apapun dia pasti mukul. Saya nanya salah atau saya apa salah, dia pasti mukul. Padahal saya benar bekerja, tapi saya memang nggak bisa masak. Tapi suami saya itu, mantan suami saya itu tidak pernah membuka lemari pakaian. Selalu saya yang menyiapkan. Karena saya sadar saya tidak bisa menemani dia sepanjang umpamanya saya dinas, saya kerja, dia kerja, terus nggak ada yang nggak ada yang ngopainin dia lah di rumah. Ya akhirnya saya siapin semuanya. Makan pun saya siapin, mulai dari baju itu saya siapin. Dia tidak pernah buka lemari baju selama menikah. Oke. Nah, artinya dilayani semampunya Mbak sebagai ya. istri. Oke, baik. Terus akhirnya ya saya tahu cewek pertama, cewek kedua, cewek ketiga, ternyata saya pusing kan.
Ya udahlah terserah kamu. Kalau kamu pulang syukur nggak syukur. Oke. Udah itu tahun dari anak saya umur yang nomor 2 umur 5 tahun. Udah saya pasrahkan. Terus akhirnya kok lama-lama seperti ini. Akhirnya saya hamil lagi anak ketiga. Hamil lagi anak ketiga itu bingung saya mau ceritanya. Kenapa Mbak? Berat. Soalnya saya sudah dari hamil anak kedua, dia sudah ketahuan sama teman saya. Dia udah ketahuan sama teman saya, dibawa ke rumah pula teman saya. Dibawa itu. ke rumah, ketemu Dibawa Mbak? ke rumah teman saya itu. Saya tanya. Saya pura-pura nggak tahu, walaupun saya tahu dia seperti itu sama saya. Itu saya hamil 8 bulan. Di WA saya tahu dia bilang, kenapa kamu nggak kesini gini? Ya udah kamu kesini aja ke rumah. Kalau nggak percaya, akhirnya dia ke rumah. Dari situ saya tanya, saya mau tanya, bukannya dia yang dimarahin, malah saya yang dihajar. Itu saya hamil 8 bulan. Itu saya hamil 8 bulan. Masih ingat banget, saya ditarik dari lantai 2 ke lantai 1. Badan saya besar. Saya kalau hamil bisa 90 kilo. Itu ditarik umur 8 bulan saya. Habis itu dia baik-baikin saya. Itu saya diam aja, saya nggak bilang sama orang tua saya. Orang tua saya tidak pernah tahu saya Disiksa disiksa seperti itu sama mantan suami saya. Dia nggak pernah tahu. Saya juga nggak pernah cerita sama teman kantor, karena nanti kalau saya cerita, kalau bahasa Betawi ya, lu masih bisa ditidurin. Kenapa lu cerita sama orang lain jeleknya laki lu, gitu kan? Ya. Saya nggak pernah cerita. Akhirnya saya lahir anak kedua, dia putus sama perempuan itu, tapi masih ada perempuan yang lainnya. Nah, paling disingkat cerita, saya hamil anak ketiga. Hamil anak ketiga itu tahun 2015. Ya 2015, 2016 saya hamil anak ketiga. Di situ saya mohon. Saya mohon sama suami saya. Udahlah, kita sudah tua. Kita sudah punya mau 3 anak. Gak usah main cewek, saya terima kamu apa adanya. Ya aku enggak gini. Oke. Udah. Setelah itu aku hamil 8 bulan, aku pergokin lagi dia sama perempuan lain. Jalan pergi. Ini malah istilahnya apa ya? Dipelihara. Oke. Dipelihara. Saya sampai tahu dia di mana. Saya sampai tahu kosannya cewek itu di mana. Saya sampai pernah samperin. Saya ajak teman saya, ayo kita ke sana. Saya pengen tahu itu. Saya hamil 8 bulan. Saya pergokin dia sama perempuan lain, tapi saya di dalam mobil. Saya dipeluk teman saya dari belakang. Kakak nggak usah ke sana. Padahal saya nggak menangis sama sekali. Saya cuma pengen tahu suami saya kenapa nggak pulang. Ya. Akhirnya dipeluk dari belakang di mobil itu. Kakak nggak usah ke sana, itu nggak bagus lihatnya. Ayo kita pulang. Fotoin dulu, fotoin. Akhirnya difotoin semua sama sama temen. Udah pulang. Kamu nggak pantas untuk ngelabrak seperti itu. Ya, itu saya lakukan 2 kali. Dulu pernah hamil anak kedua, saya yang hamil anak kedua itu saya samperin juga. Dia lagi tidur sama perempuan lain juga. Perempuan itu bilang ke saya, kenapa mbak? Saya buka pintunya, kenapa mbak? Oh, bilang sama suami saya suruh pulang, anak dan istrinya nunggu di rumah. Saya pulang lagi pakai taksi. Dan di situ pun saya juga seperti itu. Saya nggak tahu kenapa kok saya seperti itu, kuat lihat suami saya seperti itu, walaupun hati saya udah hancur banget gitu kan. Akhirnya udahlah, akhirnya dia pulang. Lahiran itu saya simpen semuanya. Dia nggak tahu kalau kamu tahu perselingkuhannya. Oke. Dia nggak tahu. Jadi setiap tahun beda perempuan. Oke. What makes you so strong gitu? Apa yang membuat mbaknya bertahan begitu lama walaupun sudah mengetahui seburuk-buruknya sikap dia terhadap mbak? Balik lagi bucin. Waktu itu memang masih tahap bucin ya. Saya sampai pernah mohon, paling belum pernah dilakukan sama perempuan lain. Hamil besar saya meminta dia untuk tidak menceraikan saya. Oke. Jadi ketika mbak tahu dia berselingkuh, bukannya malah mbak
meminta dilepaskan gitu, saya minta cerai, tapi justru memohon untuk dia tetap mempertahankan rumah tangga dan tolong jangan ceraikan saya gitu. Iya. Oke. Saya masih bisa seperti itu. Walaupun hati saya sudah hancur. Udahlah, nggak apa-apa kamu nggak suka sama saya. Tapi anak-anak butuh bapaknya. Awal saya seperti itu. Dengan dalih mbaknya ingin karena anak sudah 3, kemudian memang perasaan cinta juga masih sangat mendalam, sampai rela gitu ya setiap hari diperlakukan buruk. Sampai diseret. Udahlah, aku nggak suka sama kamu. Aku mau bilang sama bapak ibumu. Oh, jadi sebenarnya dia mau melepaskan mbak gitu sebenarnya? Sebenarnya sih memang dari dulu dia gertak sambelnya seperti itu. Selalu bilang cerai, selalu bilang ke ibunya, dan ibunya dukung. Oke. Dan ibunya bilang seperti ini sama saya. Kamu bilang apa ayahmu kalau Yudi udah nggak mau kamu. Oke. Mbak, apa sih sisi oke lah dia begitu buruk, tapi kalau mbaknya sampai begitu kayak tadi dibilang bucin, berarti kan mungkin ada sisi baik yang kayak menurut mbak tuh merasa dia masih bisa berubah gitu. Awalnya seperti itu. Karena waktu kalau dia habis sama perempuan itu, dia baik-baikin saya. Manipulatif. Siap. Oke. Oke. Iya. Seperti itu. Jadi terus dia pernah itu saya pergokin dia beliin mobil perempuan itu. Terus saya bilang, "Pak, aku minta mobil. Masa aku naik motor terus? Oke lah, ayo kita ke PRJ." Itu baru tahu saya dia itu beliin mobil. Setelah itu akhirnya saya dibeliin mobil. Walaupun harganya nggak sama Yang yang dibeliin ke itu. perempuan itu. Seterusnya atas akhirnya saya cari bukti. Saya pengen pisah itu saya nggak tahu tuh dapat. Nah, waktu umroh. Awalnya kan seperti ini. Ya Allah. Ternyata banyak juga ya cerita saya. Tenang. Pelan-pelan. Jadi waktu itu saya punya pembantu. Saya sering gonta-ganti pembantu. Ternyata pembantu saya itu curhat sama saya setelah selesai masalah saya, dia curhat sama saya. Ternyata pintunya setiap malam sering diketok sama mantan suami saya. Ya, Mbak tahu sendiri. Diminta melayani. Seperti itu. Tapi untungnya yang pembantu saya yang saya percaya itu dia nggak mau melayani. Tapi yang lainnya ketahuan. Ada yang ketahuan sama saya bilang, "Teteh pulang aja, nggak apa-apa kok. Bunda nggak apa-apa, Bunda nggak nuduh Teteh. Udah nggak apa-apa, silahkan pulang. Bunda nggak butuh lagi penjaga buat anak-anak Bunda." Akhirnya dia pulang. Di situ saya udah pusing. Saya bilang sama dia, "Saya mau umroh. Duitnya siapa?" Gini, wah marah-marah pokoknya. "Terserah ya kamu mau umroh." Terus akhirnya udah base umroh udah depan rumah. Dia bilang gini, "Kamu umroh, saya ceraikan kamu." Saya balik. Nggak jadi Saya umroh. taruh kas. Uang umroh bukan dari kamu. Selama ini kamu nggak pernah ngasih saya uang. Kita memang kerja sendiri. Jadi Dia untuk tidak masalah menafkahi dengan baik juga gitu ya. cuma anak-anak. Oke. Dia kalau sama anak-anak nafkahin anak-anak. Oke. Nah, terus dia bilang, "Saya masih istri kamu, jadi saya masih nurut sama kamu. Nggak apa-apa uang saya hangus karena saya nggak jadi umroh, nggak apa-apa. Tapi ingat, suatu saat bukan kamu yang nyeraikan saya, tapi saya yang akan nyeraikan kamu kalau kamu ketahuan lagi sama perempuan lain." 3 bulan baik, 3 bulannya lagi lebih parah, Kak. 3 bulannya lagi dia ketahuan lagi sama cewek yang kemarin. Dia marah-marah sama saya. "Ya udah kalau gitu kamu tak ceraikan." Ya udah, ajukan. Saya tanda tangan. Dari situ anak-anak saya bawa pergi di tempat aman. Jadi dia selama seminggu nggak nyariin, Kak. Selama seminggu dia nggak nyariin anak dan istrinya pergi dari rumah. Jadi sibuk. Dia taunya kalau saya itu akan memohon balik lagi memohon balik lagi untuk ke dia. Dia tungguin. Ya saya juga nunggu. Akhirnya dia telepon saya, "Anak-anak kamu kemanain?" "Ada, aman sama saya." Oke. Mbak, gini, ketika Mbak terima terus-menerus disiksa, sebenarnya proses dalam cara berpikir Mbak tuh seperti apa? Apakah maksudnya, oh dia pasti ada kesempatan untuk berubahkah? Selalu itu yang kayak muncul dalam diri? Iya. Atau kayak
aku yakin gue akan memenangkan perseteruan ini gitu dengan mampu mengambil hatinya dia kembali gitu, atau murni karena sorry to say gue stupid aja gitu. Kayaknya saya goblok. Oke. Kayaknya saya goblok aja, bucin aja. Tapi pernah nggak kayak berpikir memang setiap dia selingkuh terus dia manipulatif lah ya, minta maaf, ngemis di situ? Nggak pernah ngemis untuk Oh, dia nggak pernah saya. Kamu yang minta maaf supaya dia Saya yang berubah? minta maaf duluan. Saya nggak akan kata gitu lagi. Saya nggak akan nuduh kamu seperti itu lagi, padahal sudah ada buktinya. Wow, keren banget ini laki-laki bisa bikin kamu tuh, bisa jadiin dia tuh kayak jadi malah jadi korban gitu ya. Iya. Jadi saya goblok banget. Maksudnya keren bukan keren sebenarnya ya guys, masa ini tuh gemes gitu. Oke. Nah, setelah itu, ya sudah, kalau kayak gitu, saya yang ajukan cerai. Nah, Saya ajukan kekuatan untuk pada akhirnya mau berani bercerai itu gimana tuh Mbak prosesnya waktu itu? Puncaknya kan tuh kayak udah semacam Puncaknya itu puncaknya kan? rebutan anak. Hmm. Jadi waktu itu saya bilang, saya habis itu kan pergi kan menyendiri sama anak-anak, saya balikin anak-anakan. Di situ saya bilang kita akan tetap bercerai, tapi lihat dulu anak-anak, maksudnya kamu di atas, aku di bawah. Itu Jadi dia masih satu rumah. masih satu rumah. Dia udah seneng tuh, dikira aku balik lagi. Malamnya dia minta sesuatu ke saya. Heeh. Ada anaknya. Heeh. Terus saya tolak kan. Heeh. Kamu tuh udah nolak aku berkali-kali. Kalau di agama kami, kalau udah 3 kali ngomong cerai kan sudah bercerai. Heeh. Dia lebih dari 3 kali ngomong cerai. Setelah itu Heeh. saya tetap nggak mau. Heeh. Akhirnya saya teriak, Heeh. jangan paksa saya. Heeh. Saya nggak mau. Heeh. Itu ada anak saya yang belum tidur. Ya ampun. Terus akhirnya, yaudah, anaknya suruh tidur di atas. Akhirnya saya di bawah. Kamu tidur di bawah aja, nggak usah kamu pakai apa-apa. Ini bukan rumahmu. Iya nggak apa-apa. Yang penting aku tidur sini, anak-anak juga di sini. Saya nggak mau kamu bilang nanti kalau saya ibu yang meninggalkan anak-anak. Heeh. Paginya saya bawa anak saya kerja. Itu nggak boleh sama dia. Akhirnya saya didorong, diseret dari ruang tamu ke jalanan. Orang-orang di situ tahu, tapi mereka pada diam aja. Akhirnya pembantu saya datang. Kenapa? Saya buka baju, fotoin semuanya, merah semuanya kan. Akhirnya saya bawa mobil, saya ke rumah sakit, saya bikin laporan. Di situ baru dia bingung. Saya bikin laporan, dia bingung. Semua buktinya saya kumpulin. Heeh. Di situ dia, kenapa harus laporan? Kenapa kalau mau cerai aja, nggak usah bikin laporan macam-macam gini. Saya bilang sama dia, kamu KDRT saya, perasaan ini yang paling ringan, tapi saya laporkan. Dulu pernah sampai parah, nggak pernah saya laporkan. Ini buat pelajaran kamu. Akhirnya habis itu saya ajukan semuanya. Ya alhamdulillah cepat, cuma 1 bulan. Akhirnya habis itu saya ambil. Itu juga drama lagi anak-anak. Jadi anak-anak dikit sama dia nggak boleh ketemu sama saya yang 2. Akhirnya nggak tahu kenapa yang nomor 2 itu tahu ayahnya seperti itu, akhirnya dia datang sendiri ke saya. Saya sudah sempat bilang gini, kalau kamu mau nikah siri silahkan. Itu waktu masih proses cerai. Silahkan, kamu sama dia silahkan. Tapi ini perempuan lain lagi ya, bukan perempuan yang tadi. Nah, Mbak, waktu udah cerai kan, waktu udah kasih laporan KDRT, apa tindakan dari polisi terhadap dia? Jadi apa namanya? Di BAP dia. Di BAP. Terus akhirnya, tapi selama di BAP itu dia ngajak ceweknya ke rumah. Dan kamu masih di sana, enggak? Enggak, saya sudah diusir kan? Saya sudah diusir dari rumah itu. Saya sudah laporan. Nah di situ waktu sidangnya perempuan itu juga ngaku kalau dia sudah menikah siri. Oke. Jadi selama 12 tahun pernikahan, 12 tahun bener ya? 12 tahun pernikahan. Bertahan cuma karena cinta, tapi bodohnya saya. Apa yang kamu rasain sekarang, Mbak?
sekarang ini Sekarang setelah ini saya cuma kepikiran anak saya. Hmm. Masalahnya cuma sama anak saya. Bekas lukanya masih sangat dalam gitu sekarang. Maksudku apakah sudah berhasil karena ketika mbaknya udah berhasil cerai gitu ya, ambil keputusan cerai, di situ kan mungkin kekuatan penuh lah ya, artinya mbak sudah bertekad bahwa sanggup tanpa dia gitu. Setelah udah mbak lewati, betulkah sanggup atau gimana? Alhamdulillah sanggup. Tapi untuk buka hati, Ya itu masih panjang ya, Masih mungkin panjang. urusannya mungkin bukan persoalan buka hati, tapi justru menutup hati sedalam-dalamnya buat dia dulu nih, iya kan? orang tua saya doain saya. Itu Pak daerah orang tua tahu tuh gimana reaksi mereka? orang tua saya, apa yang kamu anggap baik lakukan. Tapi saya belum pernah cerita kalau saya itu seperti ini. Itu yang cerita adik saya. Oke. Baru dia sadar, dia tahu anaknya seperti itu. Saya sebenarnya pantang untuk cerita. Saya nggak pernah 12 tahun itu menceritakan seperti ini ke orang lain. Tapi ini sebuah beban yang sangat berat dan pasti ingin dibagi gitu kan, ingin dikeluarkan gitu. Jadi it's Saya okay, dulu- cerita aja pelan-pelan. Saya dulu untuk meredam emosi saya bisa 1 slop rokok dalam semalam. Mm-mm. Pembantu saya pun nggak ada yang tahu saya seperti itu. Anak saya pun nggak tahu saya seperti ini. Mbak, sebenarnya ciri-ciri abusive-nya dia tuh sudah muncul belum sih waktu masa pacaran? Belum. Belum sama sekali? Belum. Baru Waktu ketahuan masa setelah udah pacaran. nikah? Ya, anak pertama. Oke. Dan Mbak kira-kira bisa cari tahu nggak, kayak nyadarin sebenarnya kesalahannya di mana sih gitu? Atau itu memang murni Saya memang- kenakalan dia aja gitu? Jadi kalau dia bilang dia biasa laki-laki ya, Heeh. dia nggak mau disudutkan. Heeh. Dia selalu membuat cerita kalau saya itu seperti ini. Saya nggak pernah mau. Dia seperti ini, kamunya seperti ini katanya gini-gini. Saya tidak mau membenarkan. Terserah dia mau ngomong apa. Suatu saat bukan saya yang ngasih pelajaran ke dia, enggak. Benar. Orang-orang yang Yakin akan aja ngasih. kayak gitu. Heeh. Orang-orang yang akan ngasih. Tetangga pun tahunya itu dari dia sendiri. Bun, katanya ini ya apa namanya, bunda cerai. Iya, bunda udah cerai. Katanya bunda udah nikah lagi. Udah sini datang ke rumah bunda. Bunda udah nikah apa belum? Bisa-bisanya ya dia bisa bikin cerita gitu seolah-olah. Setelah orang-orang ketemu saya kan baru tahu kan. Oke. Akhirnya orang-orang itu pun menghakimi dia. Oke. Jadi saya nggak pernah mau bilang apa-apa. Ya baru kali ini saya mau cerita hidup saya. Teman saya pun baru Tahu belakangan ini. belakangan ini. Kalau bisa dibilang Mbak sekarang dalam fase apa nih? Apakah sudah dalam fase menyembuhkan diri atau masih dalam fase menyesali keputusan atau dalam fase udah kuat? Alhamdulillah udah kuat. Oke, dan semua udah selesai ya? Artinya cerainya sudah. Sudah. Anak-anak gimana? Ada yang sama dia dan ada yang sama saya 2. Mm-mm. Kalau itu memang keputusan anak saya tidak mau membuat salah lagi depan anak saya. Oke. Saya bebasin dia. Walaupun semua orang bilang itu salah, tapi saya yakin, Nggak apa-apa. Ibu pasti tahu yang terbaik. tapi saya yakin Allah selalu sama saya. Walaupun dia Betul. mau membenci saya, sekuat tenaga dia untuk membenci saya, untuk memisahkan saya, Mm. tapi saya yakin Pasti selalu akan ada jalannya nanti ya, berkumpul lagi sama anak banyak. Tapi kondisi mereka gimana, Mbak? Kondisi mentalnya mereka? kalau mental saya nggak tahu karena selama ini saya tidak boleh ketemu dia. Yang sama mbaknya? Yang sama aku, kalau untuk dia tetap WA ayahnya. Oke. Saya bilang ke papahnya ke dia, papahmu tuh WA-in, kasih tahu kamu tuh seperti ini, sekolah seperti Biar ini, tahu mau perkembangannya gitu ya. tapi nggak pernah, jarang dibalas. Oke, ya sudahlah gitu ya. Ya sudah. Karena mbaknya juga berusaha mencukupi seluruh kebutuhan 2 anak yang sama mbak gitu ya. Jadi artinya sekarang sudah dalam fase kuat. Mungkin gini, pelajaran paling berharga apa yang mbak peroleh dari kisah yang bisa dibilang sangat menyedihkan gitu ya, 12 tahun harus bertahan karena
ya bucin gitu. Apa pelajaran paling berharga yang Mbak dapetin dari ini semua? Ini apa namanya, jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk mencintai seseorang. Kalau kita lihat dari itunya dia bagus, dia ini, itulah aku tetap sama dia gini. Terus jangan terlalu cinta banget sama orang. Jangan terlalu cinta banget, gimana ya? Aku kalau nggak bisa sama dia aku mau mati atau gimana. Itu ya sempet yang Mbaknya memang selalu merasa begitu. memang seperti itu. Aku nggak bisa, aku nggak ada yang mencintai kecuali dia. Itulah toxic Kadang-kadang relationship tuh selalu begitu gitu. Seperti Maksudnya itu. posesif nggak sama dia sama Mbaknya? Dia nggak pernah posesif sama saya. Dia Hmm. nggak pernah nanya saya itu pulang jam berapa. Malah cenderung sangat cuek banget gitu ya. Sangat cuek banget sama saya. Nah, Mbak, dari proses begitu tersiksa sampai sekarang udah kuat, self healingnya gimana yang Mbak laluin? Proses menyembuhkan dirinya dengan cara apa? Saya sama anak saya nomor 2, Mm-mm. saya memang rajin terapi ke dokter kejiwaan. Oke, jadi sudah sampai ke psikiater ya? Iya. Oke. Ya alhamdulillahnya sih saya bisa laluinnya Mm-mm. dan ya bareng-bareng berdua sama anak saya nomor 2. Karena dia juga sangat terguncang ya. Dia masih ingat Mbak, Hah? waktu masih kecil dia saya gendong, saya lari dari kejaran bapaknya, Hah? saya naik ke atas, tutup pintu, itu didobrak terus sama dia, akhirnya saya ganjel pakai pakai kasurnya anak, saya ngumpet di bawah itu sama anak saya yang nomor 2. Aduh. Padahal saya cuma nanya, kenapa pulang malam Pak? Kenapa kok baunya parfum seperti ini Pak? Cuma seperti itu. Akhirnya saya nggak pernah nanya lagi. Dulu padahal pacaran dia terlihat mencintai sekali gitu ya. Iya, sampai dia kabur dari rumah untuk menikahi saya. Tapi artinya Mbak sudah laluin gitu ya, dan terapi apa yang menurut Mbak tuh paling punya efek luar biasa sehingga Menyibukkan diri. menyibukkan diri. Oke. Menyibukkan diri. Ya kita punya kerjaan. Ya apa salahnya kita buka sesuatu. Maksudnya kerajinan apa yang Oke, bisa jadi kita ada jual. aktivitas yang Ya, alhamdulillah seperti itu. Terus kita punya teman-teman kolega yang banyak, bukan maksudnya dia ngasih tahu bisnis lah, masalah bisnis aja. Ini seperti ini seperti ini. Oke, saya ikutin. Dia buat nambah income. jadi aja. menyibukkan diri itu benar-benar terapi yang sangat bermanfaat gitu ya ketika kita Bukan menghadapi karena kondisi ke dokter mental aja, yang ke down. dokter iya ke dokter, tapi nggak terlalu, maksudnya dia tahu lah mahal. Mm-mm. Gaji saya nggak cukup kadang untuk itu. Benar mahal banget ke Mahal, psikiater. terus akhirnya saya seperti itu, gimana nih aku usaha apa nih. Akhirnya ya alhamdulillah anakku juga dukung, ayo mama mau kerja ini mau ini. Oke. Ya udah ayo mau ikut kemana-mana Selamat aja Mbak, ikut. selamat kamu sudah berhasil benar-benar menyembuhkan diri dengan Tapi apapun kadang masih caranya. nangis. It's okay, nangis nggak Kadang apa-apa. masih beranggapan apa salah saya. Mm-mm. Kamu minta suami saya kasih. Mm-mm. Tapi kenapa kamu hukum saya seperti ini? Cuma itu aja pertanyaan saya. Saya nggak bisa ketemu sama anak, itu termasuk hukum. Mungkin dia menghukum saya dengan seperti itu, oke. Tapi jangan anak. Saya nggak bisa. Jadi perjuangan terakhir yang saat ini sedang Mbak hadapin adalah gimana caranya ketemu anak yang pertama. Jadi sudah tidak komunikasi sama sekali dengan anak Iya, 2 tahun. Mbaknya. 2 tahun. Semoga itu bisa segera. Ya saya sangat prihatin ya, maksudnya sebagai perempuan ngedenger cerita ini nih, kita selalu berharap agar jangan terjadi sama kita, sama perempuan lain gitu. Karena posisinya sangat sangat dirugikan, Itu perempuan. nggak berdaya kan ya Mbak ya. Mbaknya Walaupun tuh kita punya, maksudnya kita punya uang ataupun kita, tapi kalau kita di perempuan tetap sulit ya. susah. Tapi artinya akhirnya memiliki kekuatan kan sebenarnya. Mungkin kalau Mbak yang mengambil keputusan lebih awal bisa dibilang gitu,
Nah, itu. Iya kan? Iya. Gimana benar. menurut Mbak? Sebenarnya sih saya salah. Mhm. Saya harus sebelum anak kedua lahir saya harus pisah sama dia sebenarnya. Oke. Kalau bisa dipikir dengan logika, Ya. kita nggak cinta lagi. Heeh. Tapi waktu itu kita berpikirannya bapak saya. Kalau saya anak pertama. Kalau keluarga saya seperti ini, nanti bapak saya gimana? Di Oke. tetangga gimana? Seperti Ya. itu. Saya mikirnya seperti itu. Saya bukan jadi Banyak sekali pertimbangan norma-norma sosial gitu kayaknya saya yang 2 bikin- tahun Heeh. mempertimbangkan untuk terakhir kalinya mempertimbangkan mengajukan cerai itu 2 tahun. 2 tahun itu saya cari bukti, 2 tahun saya gimana, saya harus gimana. Nanti saya seperti ini, saya nggak ada dia nanti seperti ini. Gimana kamu ikhlas nggak dia punya gandengan lagi atau gimana? Itu sudah saya pikirkan semuanya. Oke, tapi tadi balik lagi Mbak menyatakan bahwa saat ini adalah fase Mbak sudah kuat gitu. Walaupun ya sedih, bekas luka itu pasti masih ada gitu kan. Tapi artinya rasa cinta sudah pudar. Ya, Benci pun mungkin udah sudahlah. gitu ya. Ya sudahlah. Kenapa kalau kamu udah sama dia bahagia, alhamdulillah. Oke, jadi ini benar-benar sekarang proses mencari kebahagiaan diri sendiri dan anak gitu ya. Nah Mbak, ini kan ya kita sering sekali mendengar kisah serupa gitu ya. Perempuan-perempuan yang menghadapi kondisi rumah tangga yang sangat abusive, perselingkuhan, dan dipisahkan dari anak. Apa yang mau Mbak sampaikan ke mereka sekarang? Atau mungkin yang sekarang masih berumah tangga tapi sulit untuk mengambil keputusan bercerai karena terlalu cinta, karena berharap dia masih berubah. Apa yang Mbak bisa kasih saran ke mereka? Yang pertama sih sebenarnya sih jangan terlalu untuk cerai gitu, Mm-mm. jangan. Mm-mm. Kita lihat dulu satu, Mm-mm. dia main tangan atau tidak, Oke. kata kasar atau tidak, terus dia masih mencukupi anak-anak atau tidak. Jadi ada hal-hal itu pertimbangkan Ya, gitu. pertimbangan dulu. Oke. Tapi kalau dia sudah kasar, sudah main tangan, Mm-mm. tinggalin. Tinggalin. Seperti itu. Kalau main tangan dia akan main tangan terus. Kalau tadi bilang sih, kalau dia main tangan, dia pasti akan main tangan terus. Oke. Sesayang apapun dia sama anak gitu ya. Sesayang Karena apapun pasti dia. beda sih. Sama pasangan, sama anak. Mungkin ada perbedaan, terlihat sayang banget sama anak. Tapi Iya. belum tentu dia menghargai pasangannya gitu ya. Betul, seperti itu. Dan kayak anak juga tidak bisa dijadikan senjata juga gitu. Wah. Betul, Karena anak dia lebih sayang sama keluarga ya. betul. Kalau dia tetap menyiksa pasangannya ya sama aja gitu ya. Jangan sekali terus kadang perempuan gini, aku nggak jadi cerai kasihan anakku. Jangan seperti itu. Itu dia. Jangan seperti itu. Justru lebih kasihan. Dia Lebih harus kasihan, hidup dia dalam harus rumah hidup. tangga yang Nah. ibunya tidak bahagia. Catat. Saya sering banget dapet DM pertanyaan, Mbak, saya diselingkuhin, saya dikasarin, tapi saya kasihan anak saya kalau cerai. Mungkin saya sarannya sama kayak yang Mbak bilang. Ya, seperti itu. Lebih baik dia tidak hidup di dalam keluarga yang ibunya tersiksa daripada dia hidup melihat ibunya tersiksa. Betul, Gitu. seperti itu. Terus kadang-kadang ada yang ini aku diselingkuhin, gini berapa kali selingkuhnya? Mm-mm. Sekali, pulang ke rumah. Mungkin dia hilang. Mm. Kalau sudah sampai 3 kali, Bukan hilaf. bukan hilaf lagi. Kalau mantan saya lebih. Oke, tapi saya cuma mau bilang Mbaknya hebat. Ya, kalaupun tadi Mbak bilang menyesal kenapa nggak dari awal gitu ya, nggak lebih awal. Tapi menurut saya itu jalan hidup yang harus dilaluin. Jadi Ya, kayak kalau nggak kayak gitu, gitu. sih nggak bisa cerita di sini. Betul. Jadi maksudnya ini pelajaran berharga banget, Mbak. Jadi menurut saya Mbak tuh besok akan punya mental yang akan berlapis-lapis lebih baja lagi ketika menghadapi kehidupan ini gitu. Karena luar biasa kan yang harus dihadapi 12 Ya, tahun gitu. Ada yang seperti itu, terus ada juga yang mencibir kan banyak juga, nggak satu juga. It's okay, mencibir. Kita kan yang tahu gitu Iya. kisah gimana Kadang-kadang perjuangannya. Tadi Saya bilang malah di bingung, awal, bisa-bisanya ada orang mencibir perempuan yang jadi korban gitu. Jadi Iya. saya nggak habis pikir di mana gitu nah hati itu dia. nuraninya. Kadang-kadang Jadi itu kan ada yang makanya tadi saya di awal bilang saya bercerita ini bukan untuk dikasihani, mhm, cuma inilah pengalaman hidup saya. mhm, Petik pelajarannya, buang jeleknya. betul. Dan kalau kamu menghadapi situasi serupa, cepat ambil keputusan gitu ya sekarang. Teman-teman Genpi.co yang menyaksikan sekarang, karena
Jangan sampai menunggu sampai belasan tahun seperti yang Mbak alami. Saya yakin Mbak, ini mungkin proses pemulihannya masih akan panjang gitu ya. Apalagi tadi Mbak bilang masih pengen nangis, masih sedih atau apa. Tapi di sisi lain udah dalam fase yang kuat, besok akan lebih kuat lagi insya Allah. Amin. Ya Mbak ya. Ada lagi yang ingin dibagi sama kita Mbak ceritanya? Itu aja dulu, nanti saya telepon Mbak Bertin lagi. Oke. Tapi artinya saya berharap Mbaknya lebih kuat lagi. Pokoknya anytime mau sharing juga bisa ke kita lagi. Langkah yang Mbak ambil tuh udah sangat tepat. Ketika merasa secara mental terganggu, mau gitu datang ke psikiater atau nanti ke psikolog untuk memperoleh terapi kejiwaan. Karena kadang juga banyak yang nggak ngambil langkah itu gitu, abai aja. Mereka beranggapan, gue nggak gila ya. Nah, padahal dengan kita sadar gitu ya, itu sebenarnya pemulihannya akan lebih baik gitu. Iya, seperti itu. Gitu. Sempat dulu lihat kaca tuh nggak mau. Waktu-waktu masih di rumah sakit, kan saya di KDRT, terus saya di rumah sakit itu seminggu. Di situ ada dokter terapinya, dia bilang, ayo Mbak lihat kaca, apa saya jelek ya, suami saya sampai nggak mau sama aku, apa saya seperti ini ya, ya ampun aku gendut ya, atau gimana ya, sampai suamiku nggak mau sama aku, sama perempuan lain, seperti itu. Dan ternyata pertanyaan itu wajar. Setelah seperti ini, dari kesininya ngapain juga gue mikirin dia. Keren. Pada akhirnya dia sudah bisa bilang gitu Mbak, ngapain, nggak penting loh gitu. Iya, ngapain juga gue mikirin apa ya pendapat lo tentang gue. Nah, saya berharap perempuan di luar sana yang menghadapi situasi serupa akan secepatnya berada dalam fase kuat seperti yang Mbak alamin sekarang. Amin amin ya robbal alamin. Ya itulah kisah rumah tangga tuh luar biasa, banyak banget. Pahit tuh banyak gitu ya. Cuman dengan senangnya awal. Tapi dengan balik lagi kekuatan, kecepatan mengambil keputusan dan mengetahui langkah apa kita menyembuhkan diri. Ya itulah yang bisa menyelamatkan hidup kita gitu. Dan support system juga dari keluarga itu sangat penting ya, karena anak Mbak juga orang tua pasti memberikan support luar biasa. Baik Mbak, terima kasih sekali sudah mau berbagi ceritanya, dan saya harap pemirsa genpi.co ini benar-benar mengambil hikmah dari ini semua, dan semoga nggak banyak lagi lah perempuan yang mengalami hal seperti ini. Amin amin amin. Baik, terima kasih pemirsa genpi.co, terima kasih Mbak. Dan bagi teman-teman yang ingin berbagi ceritanya seputar ya rumah tangga, seputar kehidupan sosial, kehidupan dengan keluarga dan segala macam cerita, boleh silahkan sharing aja ceritanya di kolom komen atau via DM atau via email ke redaksi kita. Dan sekali lagi semoga cerita-cerita yang kita sajikan ini bermanfaat, ambil petik yang baik-baiknya, yang buruk-buruknya. Dan saya harap juga ada pria yang menonton program ini biar mereka tuh jangan jadi pria-pria boy kayak mantan suaminya Mbak. Karena banyak laki-laki tuh memang nggak bisa lah kita andalkan, tapi ya itulah nggak berguna, nggak bisa diandalkan, itu harus kita lawan. Oke. Baik, terima kasih Sarita Beauty seperti biasa yang menjadi sponsor dari makeup kita hari ini. Kalian bisa beli Sarita Beauty di e-commerce banyak banget, Shopee, Tokopedia, atau langsung di Instagramnya Sarita Beauty Official. Dan saya mengucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di episode Ruang Cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.